Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di pertemuan pada kali ini, Pak Handrian akan menjelaskan tentang benda luar angkasa dan rahasianya. Materi ini merupakan muatan pembelajaran IPA di tema 6 subtema 3. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menyebutkan contoh benda luar angkasa. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan pengertian planet, asteroid, komet, dan satelit. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menyebutkan jenis planet, asteroid, komet, dan satelit. Welcome to the space. Selamat belajar. Di pertemuan kali ini, kita juga akan ditemani oleh teman kita, yaitu Astro. Di pembelajaran ini, Pak Handrian membuat 4 kategori. Yang pertama, kita mengenal planet, mengenal komet, asteroid, dan satelit. Untuk yang pertama, mari kita berkenalan dengan planet yang ada di tata surya kita. Planet merupakan benda luar angkasa yang cukup besar, minimal memiliki diameter 800 km, memiliki gravitasi sendiri, dan memiliki orbit yang mengelilingi matahari di waktu tertentu. Lalu apa saja sih planet-planet yang ada di sistem tata surya kita? Sistem tata surya, yaitu susunan matahari sebagai pusat peredarannya, beserta 8 planet dan benda langit lain yang mengelilinginya. Nah, di bawah sini terlihat ada matahari dan 8 planet yang mengelilinginya. Kita akan berkenalan dengan planet tersebut satu persatu. Kita awali dari planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari, dengan kala revolusi 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Merkurius hanya bisa terlihat pada saat subuh atau maghrib. Merkurius mempunyai banyak kawah dan tidak mempunyai satelit alami. Jarak Merkurius ke matahari 57 juta kilometer dan jarak Merkurius dengan bumi 92 juta kilometer. Merkurius mengandung besi lebih banyak dari planet lainnya di tata surya. Seperti apa sih Merkurius? Mari kita lihat videonya. Terlihat sekali jelas Merkurius dari video berikut. Ini diambil menggunakan kamera milik NASA. Setelah berkenalan dengan Merkurius, mari kita berkenalan dengan Venus. Venus diselimuti oleh lapisan buram yang terdiri dari awan asam sulfat yang sangat reflektif sehingga permukaannya
tidak dapat dilihat dari luar angkasa. Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Ukuran dan masanya mirip dengan Bumi, sehingga planet ini sering dijuluki sebagai saudara atau kembaran Bumi. Permukaan Venus yaitu bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan yang diperbaharui secara periodik oleh aktivitas vulkanik. Jumlah gunung berapi di Venus lebih banyak dari Bumi, dengan 167 gunung berapi besar yang lebarnya dapat mencapai 100 km. Berikut gambar planet Venus. Cukup jelas ya? Oke, setelah berkenalan dengan Venus, mari kita berkenalan dengan Bumi. Bumi adalah salah satunya planet yang ditemukan kehidupan dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan muncul di permukaannya pada miliar tahun pertama. Bumi hanya memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Interaksi gravitasi antara bulan dengan bumi merangsang terjadinya pasang laut, menstabilkan kemiringan sumbu, dan secara bertahap memperlambat rotasi bumi. Kita lihat videonya. Berikut video bumi dan bulan. Terlihat dengan jelas ya. Oke, setelah berkenalan dengan bumi, kita sekarang ke planet Mars. Mars, planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Air dulu pernah mengalir di permukaan planet Mars. Di planet Mars terdapat sekitar 43.000 kawah dengan diameter 5 km atau lebih besar dari itu. Planet ini terletak lebih dekat dengan sabuk asteroid. Planetnya berwarna merah, apakah betul? Mari kita lihat. Ya, jelas ya. Terlihatnya seperti kemerah-merahan. Setelah dari planet Mars, sebelum ke planet Jupiter, ada serbuk-serbuk batu nih. Ya, biasa disebut dengan sabuk asteroid. Seperti apa? Mari kita lihat. Sabuk asteroid adalah bagian tata surya yang terletak kira-kira antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dipenuhi oleh sejumlah objek tak beraturan yang disebut asteroid atau planet kerdil. Bisa kita lihat antara orbit planet Mars dan Jupiter. Sekarang kita berkenalan dengan planet Jupiter. Jupiter, planet ini merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter sebagian besar terdiri dari gas hidrogen dan helium. Di sekeliling Jupiter terdapat cincin yang tipis dan magnetosfer yang kecil. Selain itu, terdapat paling tidak 67 satelit alami. 4 satelit terbesarnya yaitu Ganymede, Io,
Europa, dan Callisto. Objek tercerah ketiga di langit setelah bulan dan Venus, walaupun Mars dapat menyaingi kecerahan Jupiter pada saat tertentu. Kita lihat seperti apa sih planet Jupiter. Terlihat sekali ada 4 satelit yang cukup besar yang mengelilingi planet Jupiter. Setelah planet Jupiter, kita melangkah ke planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus terkenal karena cincin di planetnya dan memiliki cincin terbesar di antara planet lain. Cincin ini terentang dari 6.630 km sampai 120.700 km di atas atmosfer Saturnus, terbuat dari bongkahan-bongkahan batu meteorit. Saturnus memiliki 56 buah satelit. Titan sebagai satelit terbesar. Temperatur Saturnus cukup rendah dengan suhu minus 23 derajat Celcius. Jarak antara matahari dan Saturnus lebih dari 1,4 miliar kilometer. Perlu 29,46 tahun bumi untuk Saturnus mengorbit pada matahari. Ya, kita akan lihat seperti apa sih planet Saturnus berikut. Indah ya, planet ini memiliki cincin yang cukup unik. Oke, setelah dari Saturnus, kita melangkah ke planet berikutnya, yaitu Uranus. Uranus juga merupakan planet pertama yang ditemukan dengan menggunakan teleskop. Atmosfernya adalah yang terdingin dalam tata surya dengan suhu terendah minus 224 derajat Celcius. Uranus memiliki sistem cincin, magnetosfer, serta banyak sekali satelit alaminya. Uranus mengitari matahari sekali dalam 84 tahun. Jarak rata-ratanya dari matahari kira-kira 3 miliar kilometer. Kita lihat ya, seperti apa sih planet Uranus. Hampir sama seperti Saturnus, memiliki cincin, tapi lebih kecil. Kita melangkah ke satu planet terakhir di sistem tata surya kita, yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Atmosfer Neptunus terdiri dari 89% gas hidrogen dan 19% gas helium. Neptunus diketahui memiliki 13 satelit. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Atmosfer luar Neptunus merupakan salah satu tempat terdingin di tata surya dengan suhu terdingin minus 218 Celcius atau sekitar 55 derajat Kelvin. Neptunus adalah planet terakhir di tata surya. Kita lihat, ya terlihat planet Neptunus didampingi salah satu satelit alaminya yang bernama Triton. Oke anak-anakku sekalian, kita sudah berkenalan dengan
planet-planet yang ada di tata surya kita. Dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap mereka ini mempunyai orbit masing-masing, sehingga tidak saling bertubrukan pada saat mengitari matahari. Kita akan lihat seperti apa orbit mereka masing-masing. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Terlihat di tengahnya merupakan matahari yang dikelilingi oleh planet-planet dari mulai Merkurius sampai dengan Neptunus. Sangat cantik ya. Oke teman-teman, itulah penjelasan yang pertama dari Pak Handrian, yaitu mengenal benda luar angkasa, yaitu planet. Di pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan apa itu komet, asteroid, dan satelit. Hanya itu yang bisa Pak Handrian sampaikan. Kurang lebihnya, Pak Handrian minta maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.